Materi berikutnya adalah sumber arus listrik, sumber energi listrik, dan transmisi energi listrik. Nah, sumber arus listrik itu ada dua macam, ada yang searah atau DC istilahnya, ada yang bolak-balik atau AC. Ya. Yang sumber searah atau DC antara lain adalah elemen volta, elemen kering, batu baterai itu, aki, ya, dan solar cell. Sedangkan sumber arus listrik yang bolak-balik, yang AC, itu misalnya generator, dinamo sepeda, dan stop kontak PLN. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Ya. Nah, elemen dan aki, ya, ini fungsinya untuk merubah energi kimia menjadi energi listrik. Ya. Ini aki itu kan ada airnya, air aki itu kan bahan kimia H2SO4 antara lain. Ya, jadi merubah energi kimia menjadi energi listrik. Solar cell, nah itu untuk merubah energi kalor menjadi energi listrik. Ya, ini tenaga surya, ya, merubah energi kalor, ya, panas menjadi energi listrik. Adapun generator dan dinamo, ya, ini untuk merubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, elemen volta, baterai, aki itu adalah sumber arus DC yang dihasilkan dari reaksi kimia. Maka disebut elektrokimia. Elektroelektrik, ya, listrik, kimia, zat kimia. Jadi listrik yang berasal dari reaksi zat kimia. Ya. Sekarang macam-macam elemen, ya, macam-macam elemen ini. Ada elemen primer, ada elemen sekunder. Elemen primer itu, ya, sumber arus listrik yang tidak dapat diisi ulang. Jadi sekali pakai. Contohnya batu baterai. Ya, elemen volta, batu baterai itu kalau sudah habis dibuang. Ya, ini. Adapun elemen sekunder itu adalah sumber arus listrik yang dapat diisi ulang. Ya, contohnya aki. Aki kalau sudah habis strumnya, ya, dicas. Nah, ya toh, ini bisa diisi ulang. Kemudian baterai lithium ion. Nah, ini misalnya batu HP itu, ya. Nah, batu baterai HP itu kan kalau habis strumnya bisa dicas, diisi ulang. Itu namanya elemen sekunder. Ya. Berikutnya sumber-sumber energi listrik. Ya, antara lain minyak bumi, batu bara, energi matahari, energi angin, energi air, dan bioenergi. Ya, nah, minyak bumi dan batu bara ini merupakan sumber energi utama, ya, di negara kita, bahkan hampir di seluruh dunia. Ya, sumber energi utama yang dipakai utama sebagai sumber energi di bumi ini minyak bumi dan batu bara. Adapun energi matahari, energi angin, energi air, dan bioenergi ini merupakan energi alternatif. Ya, gitu. Nah, ini energi utama tetapi ini sumber pencemaran. Nah, maka dari itu kita harus berupaya untuk mengurangi penggunaannya, ya, dan meningkatkan ini yang lebih ramah lingkungan. Ya. Nih. Berikutnya energi matahari atau energi surya. Ya. Ada dua macam teknologi energi surya, yaitu yang pertama energi surya termal, yang kedua energi surya fotovoltaik. Nah, ini apa bedanya? Ya. Energi surya termal itu fungsinya untuk ini, untuk kompor surya, ya, untuk kompor berarti untuk memasak, kemudian untuk mengeringkan hasil pertanian, ya, untuk mengeringkan gabah, jagung, ya, kedelai, nah itu. Kemudian untuk memanaskan air, itu energi surya termal. Sedangkan yang energi surya fotovoltaik, ya, itu fungsinya untuk ini, menyalakan lampu, untuk menyalakan pompa air, menyalakan TV, kemudian energi alat telekomunikasi.
Ya, itu energi surya. Sekarang bioenergi. Ya, bioenergi itu adalah energi yang diperoleh dari biomasa. Biomasa itu adalah bahan organik yang berasal dari makhluk hidup. Ya, biomasa ini nanti bahan-bahan organik dari makhluk hidup ini nanti akan diolah menjadi bahan bakar nabati. Contohnya menjadi etanol atau menjadi biodiesel. Nah, ya toh. Nah, contohnya bioenergi ini misalnya pohon. Ya, pohon itu kalau diolah nanti bisa menghasilkan etanol. Ya, ini untuk bahan bakar. Kemudian jarak, ya, buah jarak itu, biji jarak itu kalau diolah nanti bisa menjadi ini. Ya, itu namanya bioenergi. Selanjutnya transmisi listrik jarak jauh. Transmisi, transfer artinya ya, pengiriman listrik dari pusat ke daerah sampai ke rumah kita. Nah, penyaluran listrik PLN itu menggunakan strategi tegangan tinggi. Jadi PLN itu mengalirkan listrik dari pusat sampai ke rumah kita itu pakai strategi tegangan tinggi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya PLN dari pusat itu tegangannya dinaikkan dulu. Ya. Dengan menggunakan trafo step up namanya. Jadi tegangannya ditinggikan dulu. Ya, baru dialirkan. Nah, ini memberikan dua keuntungan. Jadi kenapa kok PLN menggunakan strategi tegangan tinggi? Kok tegangannya dinaikkan dulu sebelum diedarkan? Nah, ini karena memberikan dua keuntungan. Keuntungan yang pertama, kalau tegangannya tinggi, maka nanti arus yang mengalir itu lebih kecil. Jadi tegangan dan arus ini berlawanan, berbanding terbalik ya. Jadi kalau tegangannya ditinggikan, maka nanti arusnya yang mengalir itu lebih kecil. Kalau arusnya yang mengalir kecil, maka energi listrik yang hilang karena berubah menjadi panas itu juga hanya sedikit. Ya, jadi ini supaya energi yang hilang selama perjalanan itu menjadi sedikit. Kemudian alasan yang kedua, ya ini, kalau tegangannya ditinggikan, maka arusnya akan kecil. Nah, ini ya. Kalau arusnya kecil, maka nanti kabelnya cukup yang kecil saja. Ya, kalau arusnya kecil, kabelnya kecil tidak terbakar, sudah kuat. Nah, ini kan berarti PLN menghemat biaya. Tidak usah membeli kabel yang besar karena mahal. Inilah dua keuntungan yang menyebabkan PLN menggunakan strategi tegangan tinggi. Ya. Nah, ini sekarang proses pengaliran listrik itu seperti ini. Ya, penggunaan transformator pada transmisi energi listrik jarak jauh. Ya, ini misalnya ini generator pada PLTA yang ada di pusat, ya, dia menghasilkan tegangan 10.000 volt. Ya, tegangannya hanya 10.000 volt. Kemudian tegangan ini ditinggikan dulu karena tadi strategi tegangan tinggi. Ya, ini tegangannya ditinggikan dulu pakai trafo step up sampai menjadi 150.000 volt. 150 kilovolt itu kan 150.000 volt. Jadi tegangan aslinya hanya 10.000, terus dinaikkan menjadi 150.000 volt pakai trafo step up. Nah, dengan tegangan yang tinggi ini maka ya arusnya yang mengalir kecil sehingga kabelnya cukup kecil saja. Alasan yang kedua, ya, energi yang hilang selama perjalanan ini hanya kecil. Ya, nah, setelah tegangannya dinaikkan, ditinggikan, terus diedarkan. Kemudian sampai di PLN daerah, ya, tegangannya diturunkan. Nah, ya, tegangannya diturunkan sesuai kebutuhan. Pakai trafo step down, begitu seterusnya sampai ke daerah yang lain diturunkan lagi, sampai ke rumah kita diturunkan sehingga tinggal 220 volt. Sehingga sesuai dengan alat-alat elektronik di rumah kita. Sehingga alat elektronik di rumah kita tidak terbakar. Nah, inilah cara mengedarkan atau mengalirkan listrik itu. Dari pusat tegangannya ditinggikan dulu pakai step up. Setelah itu sampai di daerah-daerah, sampai di rumah kita, ya, di tiang listrik sebelum masuk ke rumah kita itu kan ada trafonya, itu trafo step down. Ya, sampai di rumah kita tinggal 220 volt. Inilah cara mengalirkan listrik. Ya, pakai strategi tegangan tinggi. Ya.
Nah, ini hitungannya, ya, perbandingan antara tegangan yang tidak dinaikkan dengan tegangan yang dinaikkan yang ditinggikan. Nah, itu hitungannya seperti ini. Ya. Hitungannya seperti ini. Ya. Tadi kan menghasilkan 10.000 volt PLTA pusatnya. Ya, ini P ini, ya, P ini dayanya 30 megawatt, itu berarti 30 juta. Ya, tegangannya 10.000 volt. Nah, ini. Kalau tegangan ini tidak dinaikkan, ya, maka nanti arusnya kalau dicari pakai rumus ini, I sama dengan P per V, P-nya 30 juta watt, ya, kemudian V-nya ini 10.000, maka nanti I-nya akan ketemu ini. Kuat arusnya itu 3.000 ampere. Ini kuat arusnya tinggi sekali, 3.000 ampere kalau tegangannya tidak dinaikkan, kalau tetap 10.000 volt. Ya. Kemudian nanti daya yang hilang itu bisa dicari pakai rumus ini, P sama dengan I kuadrat R. Dayanya yang hilang selama perjalanan nanti 90 megawatt. Ini daya yang hilang besar sekali. Tapi kalau tegangannya ditinggikan dulu tadi dari 10.000 menjadi 150.000 volt, maka nanti arusnya akan ketemu ini 200 ampere. Nah, arusnya rendah. Kalau tidak ditinggikan tegangannya arusnya 3.000, maka nanti kabelnya harus besar kalau tidak terbakar. Tapi kalau tegangannya ditinggikan, arusnya tinggal 200, ya, turun. Sehingga kabelnya cukup kecil saja sudah kuat, tidak terbakar. Kemudian daya yang hilang, kalau dihitung pakai rumus ini, daya yang hilang hanya 0,4. Itu loh, ini kan kecil. Kalau tidak dinaikkan tegangannya, tetap 10.000, daya yang hilang 90 megawatt. Kalau dinaikkan tegangannya, ya, daya yang hilang hanya 0,4. Nah, inilah alasannya kenapa transmisi energi listrik jarak jauh itu menggunakan strategi tegangan tinggi. Ya. Sekarang silakan ini rangkumannya ditulis, ya, supaya anak-anak tahu materi secara garis besarnya, sehingga nanti lebih mudah di dalam mempelajari, di dalam menghafalkan. Selanjutnya ini soal-soal diskusinya dikerjakan, ya, didiskusikan dengan teman-temannya. Ya, cukup. Terima kasih.